Derby Indonesia, El Clasico Indonesia, itulah yang banyak disebut oleh orang-orang soal duel Persija melawan Persib. Bagaimana hasil akhirnya? Saya ingin menyoroti siapa sih tim yang paling bermasalah dari pertandingan nanti. Saya akan bahas di video ini. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Kami akan membahas pertandingan paling menarik di BRI Liga 1 pekan ke-11. Sebelum jeda 2 minggu karena ada agenda Timnas ya. FIFA Matchday dan juga kualifikasi Piala Asia U23. Sebelum itu terjadi, ada duel menarik yang paling ditunggu, yang selalu jadi sorotan di sepak bola Indonesia. Dari zaman ke zaman, dari era ke era, Persib melawan Persija, Persija melawan Persib, selalu menjadi pusat perhatian. Dan hasil akhir selalu ditunggu. Dulu duel ini selalu menegangkan karena ada aroma permusuhan di antara kedua supporter. Tak pernah duel ini sepi dari insiden karena intensitas atau ketegangan duel ini benar-benar luar biasa. Saya sebagai jurnalis juga mengalami momen-momen itu saat Persija masih main di Lebak Bulus atau Persib saat masih main di Stadion Siliwangi. Sebagai jurnalis saya pernah kena bola langsung di pertandingan El Clasico ini. Dan saat itu memang Stadion Lebak Bulus sangat sempit ya, kecil dan penonton sangat banyak untuk menyaksikan El Clasico ini. Oke, bahasan kita kali ini yaitu siapa klub yang paling bermasalah di Liga 1 musim ini. Kenapa saya menyoroti ini? Karena Persib dan Persija mengalami dua tren yang terbalik. Kalau Persija bagus di awal musim di 4 laga, di 5 laga awal, sedangkan Persib justru buruk di 5 laga awal. Persib harus menjalani 3 laga imbang dengan Luis Milla yang menyebabkan sang pelatih keluar ya. Lalu digantikan oleh Bojan Hodak. Dan saat ini sudah meraih 3 kemenangan. Dan 3 kemenangan ini mengangkat posisi Persib ke 11, posisi 11. Ironisnya ini terjadi terbalik kepada Persija. Performa Persija di 5 pertandingan terakhir justru menurun. Setelah kemenangan melawan PSS Sleman, Persija justru sulit menang dan malah menelan 2 kali kekalahan ya. Kekalahan terakhir melawan Dewa United. Pertahanan Persija menjadi yang paling disorot karena dalam 5 laga kebobolan 8 gol. Sangat buruk dan tentu ini membuat Thomas Doll harus berpikir keras untuk memperbaiki lini pertahanannya. Nah, Persib justru menemukan permainan terbaik mereka. Bojan Hodak meskipun mengotak-ngatik formasi selalu berubah-ubah, dan beberapa pemain sempat tidak bisa memperkuat tim, tapi dia bisa meraih hasil maksimal dimulai ketika menang secara mengejutkan di kandang PSIS, lalu terakhir mengalahkan Rans 2-1. Persib Bandung dalam motivasi yang positif sekali jelang menghadapi Persija, maka itu
Persija wajib waspada ya menghadapi duel ini. Bojan Hodak pun sudah bekerja keras untuk menyambut laga ini yang akan mewarnai pekan ke-11. Bojan Hodak tentu ingin meraih kemenangan ketiga beruntun demi meraih hasil yang maksimal. Dan di duel ini memang kondisinya sangat menarik karena kedua tim tidak bermasalah dengan pemain. Ya, Persib memang ada pemain yang cedera, diragukan tampil maksimal, yaitu David da Silva. Tapi secara umum cukup lengkap. Dado sudah pulih, Beckham Putra, lalu Robby Darwish sudah pulang dari membela timnas. Dan Persija juga sudah tidak pusing lagi dengan skuad di lini belakang. Ada Muhammad Ferrari yang pulang dari pendidikan kepolisian lalu dan juga timnas U23, lalu ada Hansa Muyama yang pulih dari cedera. Kondisinya sangat baik. Jadi secara komposisi tim, kedua tim sama-sama dalam kondisi yang positif dan siap tempur gitu ya. Saya ulas dulu Persib. Kalau secara permainan, Bojan Hodak adalah penganut formasi 4-4-2. Tapi dari beberapa laga terakhir dia selalu mengotak-atik formasi ini. Tapi tetap dengan formasi 4 back. Dan sepertinya ini akan terus dipertahankan. Dan formasi seperti saat lawan PSIS menurut saya yang terbaik, itu 4-2-3-1. Diharapkan David da Silva bisa main ya. Mungkin sebagai cadangan. Dan Ezra Walian akan menjadi ujung tombak. Pemain-pemain yang dimainkan saat lawan Rans United, Ryan Nusantara, bisa dijadikan starter lagi. Lalu ada juga Beckham Putra, Ciro Alpes. Wah, lengkap sekali. Putu Gede, walaupun sekarang Kakang Rudianto mulai jadi starter. Dan ya saya yakin bahwa permainan atau pertempuran di lini tengah akan terjadi. Maka itu Bojan Hodak akan maksimalkan lini tengah. 4-2-3-1 akan menjadi solusinya karena dia tidak mungkin menggunakan 3 back. Dia penganut 4 back. Dan itu tentu menjadi pilihan tersendiri setiap pelatih ya. Nah, yang terbalik justru ada di Persija. Kalau Persija, Thomas Doll penganut 3 back. Dari awal musim lalu juga dia selalu setia dengan 3 back. Nah, sekarang dia tinggal memilih seperti apa 3 back pilihannya. Saya memprediksi bahwa Thomas Doll mungkin memasukkan Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan juga Ondrej Kudela sebagai starter. Sedangkan Firza Andika yang sudah pulih akan kembali jadi winger kiri. Lalu ada Rio Fahmi, Reski Fandi, dan juga mungkin Hanif Sabandi di lini tengah. Dan juga Gajos pastinya. Sedangkan di depan, Rico dan Rio. Dan juga Witan. Nah, menurut saya formasi seperti saat lawan PSS harus dipertahankan oleh Persija. Karena itu terbukti efektif ya. Witan Sulaiman sebagai penyerang palsu atau false nine bermain cukup bagus. Di beberapa laga sebelumnya Witan lebih banyak sebagai winger dan kurang maksimal ya sepertinya. Dia bisa ditempatkan sebagai penyerang tengah lagi sebelum menunggu mungkin
Marco Simic akan main di babak kedua. Nah, ini juga menarik untuk ditunggu. Marco Simic versus David da Silva, siapa yang paling kuat di antara mereka. Nah, hasil akhir dari pertandingan ini akan menunjukkan siapa klub yang paling bermasalah. Karena itu bisa menjadi ukuran kekuatan tim Persib dan Persija musim ini. Kalau Persija tidak bisa menemukan atau kembali bangkit, itu artinya mereka lah yang paling bermasalah di BRI Liga 1 hingga pekan ke-11. Sedangkan Persib, kalau memang imbang, itu sudah cukup bagus. Kalau menang apalagi. Kalau kalah berarti Persib belum sepenuhnya bangkit gitu. Masih ada yang harus dibenahi lagi. Dan Bojan Hoda pun sudah menyoroti itu. Di latihan dia memperbaiki transisi permainan. Itu yang jadi sorotan dia. Transisi saat menyerang, bertahan. Itu hal yang klasik di sepak bola ya. Kalau bertahan semua. Menyerang semua gitu. Tapi waktunya bisa tepat dan tidak ada terjadi kelonggaran gitu. Apakah lini serang yang kosong atau pertahanan yang kosong, sama-sama berbahaya. Kalau lini serang kosong nggak susah mencetak gol. Pertahanan kosong ya lawan bisa mencetak gol. Jadi kesimpulannya siapakah yang paling bermasalah di BRI Liga 1 nanti? Kita tunggu saja hasil akhirnya dan tentunya kita bisa memprediksi pertandingan yang menarik karena pemain-pemain terbaik ada di sini. Pemain-pemain terbaik di Indonesia dan duel El Clasico Persib-Persija selalu dinunggu. Dan yang saya senang bahwa atmosfernya berbeda saat ini ya. Di 2 musim ini, kini supporter lebih dewasa. Tidak ada lagi permusuhan sebagai pelajaran dari tragedi Kanjuruhan. Karena itulah, sepak bola harusnya seperti itu. Kalau kalah, kan masih ada musim berikutnya untuk membalas. Jadi tidak boleh marah atau kecewa terlalu besar. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Tetap stay tune di channel ini dan tentunya salam olahraga.